Elemen kurikulum 2013. Pengertian kurikulum 2013. Menurut paparan Kemendikbud sendiri, kurikulum 2013 adalah kumpulan komponen perencanaan dan pengetahuan yang mencakup isi, tujuan, dan bahan dari pembelajaran serta cara penggunaan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Tujuan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan yang berorientasi pada pemahaman, kemampuan yang mempunyai dan pendidikan karakter. Elemen-elemen perubahan kurikulum 2013. A. Standar kompetensi kelulusan atau disingkat dengan SKL. Dalam kompetensi lulusan, terdapat perubahan secara kultural holistik yang didukung oleh semua materi atau mapel terintegrasi secara vertikal maupun horizontal, sehingga output lulusan tidak hanya sekedar mumpuni dalam bidang keilmuannya saja, melainkan perkembangan kemampuan secara praktik juga mengalami peningkatan. B. Standar isi atau disingkat dengan SI. Perubahan pada materi pembelajaran dikembangkan sesuai dengan basis kompetensi sehingga dapat memenuhi aspek kesesuaian dan kecukupan. Selain itu, standar isi dalam kurikulum 2013 diharapkan mampu mengakomodasi ragam konten lokal, nasional maupun internasional antara lain tim MS, PISA, PIRLS. C. Standar proses. Perubahan pada proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 terdiri dari beberapa cakupan khusus. Pertama, kurikulum 2013 berorientasi pada karakteristik kompetensi yang mencakup beberapa aspek sikap di mana menurut sikap tentang sikap menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. D. Standar penilaian. Ini sesuai dengan harapan pada sistem penilaian kurikulum 2013 yang tertuang dalam Permendikbud nomor 66 tahun 2013 di mana terdapat kewajiban antara guru dan satuan pendidikan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa secara menyeluruh, komprehensif, kompleks, solid, dan dapat bertanggungjawabkan. Untuk standar penilaian sendiri, perubahan pada penilaian terdiri dari sistem penilaian berbasis tes dan non-tes, kemudian ditambah dengan penilaian proses dan output melalui penggunaan authentic arithmetic. B. Elemen kurikulum darurat. Kurikulum darurat pada masa pandemi COVID-19 memiliki fasilitas yang tinggi sehingga lembaga memiliki keleluasaan dalam mengembangkan struktur kurikulum, kegiatan belajar, dan media pembelajaran dengan memenuhi aturan protokol kesehatan. Struktur kurikulum sampai ke tahap penilaian. 1. Struktur kurikulum di masa darurat mereduksi dari kurikulum 2013, menyangkut jumlah jam mata pelajaran dan durasi waktu. 2. Mengembangkan materi pembelajaran di masa darurat dapat dipilih oleh guru. 3. Model dan metode pembelajaran dipilih oleh guru disesuaikan dengan kondisi darurat yang memungkinkan. 4. Media dan sumber belajar dapat menggunakan apapun yang memang disesuaikan dengan kondisi darurat. 5. Perencanaan pembelajaran atau disingkat dengan RPP harus disusun oleh guru. 6. Kegiatan pembelajaran harus memperhatikan berbagai aspek dan regulasi. 7. Bentuk penilaian hasil belajar pada masa darurat ini disesuaikan dengan kondisi infrastruktur pendukung masing-masing lembaga pendidikan. C. Elemen kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka belajar pada dasar struktur kurikulum merupakan bagian paling penting dalam kurikulum itu sendiri, karena agar dapat menganalisis kebutuhan dan menjalani kurikulum sesuai dengan kenyataan lapangan. Kurikulum merdeka mengutamakan perkembangan karakter melalui konten pada pembelajaran dan profil pembelajaran Pancasila. Kemdikbudristek membuat prinsip kurikulum merdeka dan diadopsi oleh Verly, yaitu terbagi menjadi 4 prinsip merdeka belajar. Di antaranya adalah 1. Mengubah USBN menjadi asesmen kompetensi. 2. Mengganti ujian nasional atau disingkat dengan UN menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. 3. Meminimalisiskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat dengan RPP. 4. Peraturan penerimaan peserta didik baru. Zonasi.